Eh, nyamuknya ini mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini membahas mengenai nyamuk bionik Wolbachia, yang digadang-gadang sebagai pembasmi demam berdarah. Bener nggak sih? Nah, coba kita lihat faktanya seperti apa. Jadi ini rame di grup WA ya, bahwa ada nyamuk bionik katanya mau disebarkan dengan 13 November. Ini sudah tanggal 16 ya. Apa yang terjadi? Oke. Lalu juga yang cukup, nyamuk itu sudah direkayasa genetika dan sudah disuntikan Wolbachia, artinya sudah tidak bisa lagi membawa virus-virus demam berdarah dan tidak bisa membawa virus Zika. Ibu, apakah sudah tahu efek jangka panjangnya? Saya jawab belum, karena setiap penelitian dengan nyenggol-nyenggol jin, nyenggol-nyenggol genetik itu errornya tidak bisa kita ketahui sekarang juga. ya. Jadi apakah itu nyamuk Wolbachia atau bionik tadi itu adalah hasil rekayasa genetik? Ya, coba nanti kita lihat lagi faktanya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada rekayasa genetik? Bagaimana cara kerja nyamuk Wolbachia itu? Apakah Bali menjadi kelinci percobaan? Ya, karena tadi katanya ada bocoran data tadi ya, dan tentu risiko jangka panjang. Oke? Nah, tapi sebelum kita berlanjut, video ini direkam ketika kita masih berduka ya, karena Gaza masih terus diuji ya dengan berbagai hal, dan YRC akan melakukan satu acara ya bersama Palestina insya Allah Senin, dan akan ditayangkan live di YRC TV ya. Buat rekan-rekan silakan ke YouTube, kanal YouTube YRC TV. Insya Allah kita akan bersamai rekan-rekan kita di Palestina bersama Ustaz Bakhtiar Nasir dengan Prof. Fasih Jalal sebagai rektor kita, dan Profesor Jurnalis Udin selaku ketua pembina Yayasan YRC. Oke. Nah, berikutnya kita mau sedikit review mengenai penyebab demam berdarah itu apa, yaitu karena ada virus ya, virus dengue. Dia adalah virus di mana ada memiliki materi genetik RNA, dan dia dibawa oleh suatu faktor yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Oke, yang kayak zebra itu ya, lurik-lurik gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan demam berdarah, ya, demam berdarah itu bisa nggak sih terjadi di negara maju gitu ya? Nah, ini saya ambil contoh waktu saya pernah di Amerika ya, di Texas itu selama cukup lama ya, sekitar 13 tahun saya di sana. Dan di sana ada sungai yang namanya The Rio Grande ya. Sungai Rio Grande itu panjang sekali, dan dia memisahkan antara Texas dengan Meksiko. Oke? Nah, jadi di sini ada studi yang sangat menarik ya. Ketika mereka berusaha membandingkan antara penduduk di Meksiko dan penduduk di Texas. Texas itu bagian dari Amerika Serikat tentunya ya. Lalu mereka melihat ternyata ada perbedaan antibodi terhadap virus dengue ini. Jadi ketika seorang itu terkena tergigit nyamuk gitu ya, nyamuk tentu kan itu nanti masuk infeksi virusnya. Dan tubuh kita akan membuat antibodi. Jadi mereka ukur adalah apakah ada perbedaan tingkat antibodi mereka yang tinggal di Texas dan mereka yang tinggal di Meksiko. Dan ternyata di Meksiko, jadi cuma dipisah oleh sungai ya, sungai Rio Grande. Itu di Meksiko 78%, sementara kalau di Texas sekitar 40%. Nah, jadi pertanyaan, apa itu yang bisa membedakan? Ternyata perbedaannya adalah, pertama, habitat nyamuk. Yang kedua, saluran air. Jadi kalau kita lihat di Amerika, itu tentu kita tidak melihat namanya got terbuka ya, saluran terbuka. Nah, kalau di negara berkembang itu cukup banyak kita melihat got terbuka. Apalagi habitat nyamuk itu bisa banyak ditemukan gitu ya, air yang menggenang dan sebagainya. Dan juga melihat dari sisi AC, air conditioning, pendingin udara. Karena di Amerika tentu AC lebih umum ditemukan daripada di Meksiko. Oke? Dan pendapatan, berarti kita bicara mengenai kesejahteraan. Nah, jadi di sini artinya memang menunjukkan bahwa kalau kita bicara penyakit, itu tidak murni tugasnya dari tanggung jawab Departemen Kesehatan saja atau Kementerian Kesehatan. Itu bisa melibatkan juga Kementerian Pekerjaan Umum, karena untuk memastikan dari sisi tata kota yang layak, lancarnya saluran air ya, tidak ada air yang menggenang, dan juga tentu dari sisi ekonomi dan sosial ya, karena ini terkait juga dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakatnya sejahtera, itu juga banyak penyakit yang bisa kita eliminasi. Nah, di Indonesia ada gerakan namanya Jumantik ya, juru pemantauan ya,
terkait dengan tadi melihat habitat nyamuknya pastikan tidak ada ya, tidak ada jentik-jentik nyamuk di bak-bak air misalnya gitu ya. Ini sudah dilakukan di Indonesia, dan yang paling terkenal itu adalah fogging. Jadi kalau misalnya ada laporan ke Pak RT atau Pak RW, oh ternyata sudah ada demam berdarah nih, nah, mulai itu satu RW bisa di fogging gitu kan. Jadi ini yang umum dilakukan di Indonesia. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak sih inovasi yang lain gitu ya? Karena fogging itu kan juga bahan kimia ya, yang akhirnya mau tidak mau terhirup ya oleh masyarakat. Nah, di sini dikenalkan ada yang namanya bakteri, yang namanya bakteri Wolbachia. Nah, jangan tanya saya kenapa namanya Wolbachia, itu nama aja, ya, oke? Nah, bakteri Wolbachia ini sebetulnya dia menginfeksi sekitar 60% dari serangga. Nah, karena nyamuk itu bagian dari serangga, tentu itu wajar kalau dia bisa menginfeksi. Nah, yang menarik adalah Wolbachia ini, yang jadi ada gambar biru di sini ya. Ini gambar biru ini menunjukkan bakteri-bakteri yang menginfeksi sel serangga ini. Oke, dan bisa memberikan dampak yang beragam gitu ya. Tapi nanti kita lihat apa dampaknya kepada nyamuk. Nah, jadi Aedes aegypti sebagai jenis nyamuk yang membawa virus dengue ini, ya, virus demam berdarah ini, itu disuntikkan dengan Wolbachia. Jadi aslinya, walaupun Wolbachia itu bisa menginfeksi banyak serangga ya, 60% serangga, tapi biasanya tidak menginfeksi nyamuk Aedes aegypti ini, gitu. Nah, lalu seseorang berpikir, bagaimana kalau kita infeksikan Wolbachia ini ke nyamuk? Karena dari penelitian sebelumnya kita tahu bahwa serangga yang terinfeksi oleh Wolbachia ini salah satu dampaknya adalah apa? Dampaknya umurnya jadi lebih pendek, gitu. Jadi berdampak kepada umur. Nah, lalu berpikir, nah kalau begitu nyamuk itu kan yang menghisap darah manusia itu kan nyamuk yang sudah dewasa, gitu. Jadi kalau kita pendekin umurnya, kemungkinan dia bisa menggigit kita jadi lebih kecil, gitu kan? Nah, jadi di sini yang dilakukan adalah mereka menginjeksi bakteri Wolbachia ke nyamuk Aedes aegypti. Oke? Jadi kalau dari sini sudah mulai terlihat tidak ada upaya rekayasa genetik baik pada nyamuk Aedes aegyptinya maupun pada bakterinya. Jadi ini hanya memindahkan saja. Jadi bakteri yang tidak umum ditemukan pada Aedes aegypti disuntikkan, literally disuntikkan. Bisa kebayang ya, jarum suntiknya pasti kecil banget gitu ya. Dia nyuntik ke ke larva nyamuk. Oke? Nah, lalu apa dampaknya kalau Wolbachia ini ya, dia bisa menginfeksi nyamuk yang betina. Jadi kita akan menggunakan nyamuk jantan gitu ya, nyamuk jantan yang sudah terinfeksi oleh Wolbachia, dia akan tentu berkencan dengan nyamuk betina. Nah, ketika nyamuk betina ini nanti bertelur, larvanya itu tidak bisa menetas. Nah, ini yang tentu kita harapkan. Karena apa? Karena nyamuk Aedes aegypti ini tentu dia adalah pembawa atau vektor virus demam berdarah. Jadi kalau misalnya nyamuknya tidak bisa menetas telurnya, ya berarti kan tidak ada lagi vektor yang bisa membawa virus, gitu ya. Jadi itu dampak yang paling umum. Nah, tapi ketika misalnya yang terinfeksi Wolbachia adalah yang betina, yang betina, dan dia diinfeksi dan dia akhirnya telurnya bisa menetas. Jadi kalau sang ibu istilahnya ya, sang ibu dia membawa bakteri Wolbachia, dia masih bisa menetaskan telurnya. Nah, nanti telurnya ketika jadi menetas kan muncul tuh nyamuk-nyamuk baru. Nyamuk-nyamuk baru ini sekarang bawa Wolbachia. Nah, menariknya ketika nanti dia itu menginfeksi manusia ini kan ada yang terinfeksi virus dengue, ada yang tidak gitu kan. Nah, nanti ketika virus dengue ini masuk ke tubuh si nyamuk betina, karena kan yang menggigit manusia itu kan nyamuk betina ya. Ketika si virus itu terhisap masuk ke perutnya si nyamuk betina, si virus dengue ini tidak bisa replikasi, gitu ya. Jadi dia stuck gitu, karena environmentnya beda, lingkungan yang sudah terinfeksi oleh bakteri Wolbachia ini membuat si virus nggak bisa terinfeksi lagi, tidak bisa replikasi, gitu ya. Nah, dari sini berarti kita sudah menunjukkan ada dua mekanisme yang menarik. Jadi telurnya gagal netas, berarti tidak bisa memproduksi nyamuk baru. Dan yang kedua, kalaupun nyamuknya itu bisa menetas, tapi dia membawa bakteri Wolbachia tadi itu, dia menjadi tuan rumah yang buruk buat virus dengue.
Nah, sehingga virus dengue tidak juga bisa replikasi. Tapi yang paling menarik dari studi yang saya lihat adalah si nyamuk kalau sudah terinfeksi si Wolbachia, nyamuk betina ya, dia nggak lagi bisa gigit. Mau lihat seperti apa ya? Nih gambarannya. Nah, apa yang disebut dengan bendiprosposis. Jadi kita lihat ini si nyamuk sudah terinfeksi oleh Wolbachia dan dia kelaparan ya, dia berusaha menghisap darah. Tapi lihat tuh ujung jarumnya tidak bisa lurus gitu, tidak bisa keras gitu. Kalau kita misalnya untuk menusuk ke sesuatu kan harus keras kan. Tapi karena dia sama jadi lembek gitu kan, dia tidak lagi bisa menggigit kulit manusia. Nah, ini tentu berkontribusi kepada gagalnya dia untuk bisa menghantarkan atau mentransmisi virus dengue. Oke, jadi itu gambarannya. Nah, pertanyaannya tentu, apakah nyamuk Wolbachia ini, jadi nyamuk yang diinfeksi oleh Wolbachia, memiliki resiko gitu ya. Nah, sekarang simpulannya memang negligible untuk 30 tahun mendatang. Ini dari mana sih sumber datanya? Datanya ini dilakukan oleh teman-teman dari IPB ya. Dia menganalisa potensi risiko 30 tahun ke depan ya di daerah Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini ternyata menjadi salah satu situs yang dilepaskan nih nyamuk-nyamuk yang terinfeksi Wolbachia ya tahun 2014 kalau nggak salah ya. Nah, lalu kita lihat apa yang mereka analisa ya. Yang mereka analisa adalah risiko. Apa sih risiko itu? Risiko itu sebetulnya gabungan dua hal. Seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi? Ya, apakah kita melihat misalnya munculnya spesies baru, karena ada mutan misalnya gitu kan, gara-gara Wolbachia-nya diinfeksikan ke bakteri, diinfeksikan ke nyamuk gitu kan. Berapa besar kemungkinan yang akan terjadi? Dan yang kedua adalah ketika itu terjadi konsekuensinya seperti apa? Nah, jadi makanya risiko itu melihat dari sisi kemungkinan terjadinya, dan yang kedua bagaimana konsekuensinya kalau itu kejadian beneran. Nah, gabungan dari dua hal itu menjadi apa disebut dengan resiko. Nah, lalu seperti apa yang mereka bisa lihat, mereka analisa itu banyak sekali, mereka cukup detail ya. Misalnya nih yang kita ambil dari satu hal aja, apakah nanti merusak diversitas genetik gitu. Nah, di sini kemungkinan kejadian sekitar 1, kemungkinan tidak kejadian sekitar 99%. Jadi kecil sekali, oke? Lalu apakah ada nyamuk baru yang berevolusi gitu kan? Di sini dibilangnya ada sih kemungkinannya 0,1%, dan kalau tidak kejadian sekitar 99,9%. Jadi kecil sekali kalaupun itu bisa terjadi. Nah, gabungan dari ini semua gitu kan, risiko ekologisnya ternyata sangat kecil gitu ya. Jadi di sini kan diagram batangnya ya. Jadi kemungkinan untuk ada negatif impact itu kecil sekali. Minimal untuk 30 tahun mendatang. Jadi kalau kita bicara risiko jangka panjang itu harus didefinisikan seberapa jangka panjang. 30 tahun, 3000 tahun gitu kan, 30 juta tahun misalnya gitu ya. Nah, itu tapi minimal 30 tahun mendatang relatif kecil. Nah, jadi di sini mereka melihat dampak ekologisnya ya. Dari si biodiversitas genetik, apakah ada perubahan dari diversitas genetiknya, apakah ada spesies baru gitu kan. Nah, itu mereka lihat pada ujungnya dari sisi matriks risikonya itu pada ujungnya umumnya ya setelah ditali semuanya total adalah negligible. Di Bali tidak jadi dilepas nyamuknya. Oke, saya nggak tahu ini apakah berita bagus atau berita buruk gitu ya. Jadi saya tadi paparkan bagaimana cara kerja dari si nyamuk Wolbachia tadi itu, bagaimana mekanismenya, tidak ada rekayasa genetik gitu ya. Lalu pertanyaannya memang dari risiko analisa juga bisa dilakukan ya, assessment risiko juga sudah dilakukan. Tapi pada ujungnya diputuskan tidak jadi dilepas. Jadi nyamuk-nyamuk yang sudah diinfeksi tadi itu tidak jadi dilepas di Bali. Nah, memang kita masih belum tahu persis alasannya kenapa. Apakah mungkin karena ada tadi ya 2 kanal YouTube yang viral kemarin gitu kan, sehingga pejabat publik jadi ragu-ragu nih gitu. Wah, ini kayaknya netizen banyak yang nggak setuju nih gitu ya, makanya harus batal deh gitu kan, daripada ribut gitu kan. Daripada bikin kegaduhan. Tapi sebetulnya ya, apakah Bali itu memang kelinci percobaan gitu ya. Nah, coba kita lihat bagaimana data-data yang lain ya.
yang kita jangan sampai lupa, ini kita punya ilmuwan kelas dunia, ya, Prof. Adi Utarini di UGM. Nah, jangan lupa anak bangsa. Oke. Dan papernya bukan kaleng-kaleng. Jadi dulu seperti saya tadi katakan, Jogja sebetulnya adalah kota pertama ya di Indonesia yang melakukan studi apakah efektif tidak nyamuk-nyamuk yang terinfeksi Wolbachia ini itu bisa betul-betul menurunkan kasus dengue. Jangan-jangan hanya cuma teoritis tanda kutip gitu ya, hanya dugaan-dugaan aja mungkin gitu kan, tapi betul nggak bisa dibuktikan. Itu mereka melakukan desain studi yang sangat bagus ya, sangat rapi, apa yang disebut dengan randomisasi ya. Jadi ada daerah yang yang diintervensi ya, makanya disebut dengan intervention clusters. Ada juga yang di control cluster. Jadi control cluster itu adalah yang tidak dilepaskan nyamuk-nyamuk ini, dan cluster-cluster itu dirandomisasi. Jadi dia nggak bisa milih, oh saya mau yang nyamuknya dong, nyamuk yang Wolbachia tuh, atau oh saya nggak mau yang nyamuk Wolbachia, saya mau yang nyamuk biasa, nggak bisa ya. Jadi mereka sudah tetapkan secara random daerah mana ya yang akan diberikan atau disebarkan nyamuk-nyamuk ini. Jadi ada daerah yang disebarin nyamuk Wolbachia, ada yang diberikan nyamuk biasa. Lalu mereka hitung, nah ini kan prospektif nih, makanya ini keren gitu ya studinya ya. Mereka langsung hitung di ujung gitu kan, berapa banyak insiden terjadi demam berdarah gitu kan. Ternyata menariknya gitu ya, yang diberikan nyamuk Wolbachia itu 2,3%, sementara yang tidak diberikan nyamuk Wolbachia atau nyamuk biasa gitu kan itu 9,4%. Jadi ada penurunan sekitar berapa? 77%. Dan kalau kita lihat tingkat hospitalisasinya, tingkat mereka masuk rumah sakit itu lebih tinggi kalau yang dilepaskan nyamuk biasa itu sampai 3%, tapi kalau yang diintervensi sekitar 0,4%. Ini dari sisi kesehatan publik itu menarik sekali gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu orang tua kalau anaknya sudah kena demam berdarah itu pasti ribut banget gitu kan, kepikiran gitu kan, ngitung trombosit segala macam, kira-kira apa nih yang bisa untuk menaikkan trombosit kan. Kita akhirnya berdaya segala upaya gitu ya supaya trombosit segera naik gitu kan. Nah, jadi dari data ini makanya tidak heran kalau Prof. Utarini itu ilmuwan kelas dunia ya, bukan cuma kelas Jogja loh ya, ini kelas dunia. Oke. Nah, selain Jogja ada lagi nggak? Ada di Australia. Ya, di Australia dia angka penurunan demam berdarahnya juga sama, sekitar 65% reduction. Ya, penurunan sekitar 65%. Lalu di samping Australia ada lagi nggak? Ada di Kolombia, di 3 kota. Malah ini lebih dramatis lagi, 95% penurunannya. Jadi rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini bisa clarified. Sekali lagi, nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang diinfeksi oleh bakteri Wolbachia, tidak ada aktivitas rekayasa genetik. Yang kedua, cara kerjanya ada beberapa. Yang pertama, dia sang betina tidak bisa menetaskan telur, atau kalau sang betina itu sendiri pernah terinfeksi oleh Wolbachia, dia bisa menetaskan telur, tapi nanti ketika gede dia menjadi tuan rumah yang buruk buat virus dengue gitu ya. Lalu yang berikutnya, apakah dari risiko jangka panjang? Minimal risiko 30 tahun ke depan bisa dibilang negligible. Dan yang terakhir, Bali bukan kelinci percobaan sebetulnya ya. Jadi ada banyak tempat di dunia yang ternyata memang sudah menjalani ini, membiarkan. Tapi sekali lagi, ini kita kembalikan kepada otoritas yang berwenang, karena di sini ada satu faktor yang perlu diperhatikan adalah keberterimaan komunitas lokal. Jadi kemungkinan kenapa Bali nggak jadi, ya berarti komunitas lokal di Bali menolak untuk disebarkan nyamuk Wolbachia. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan, cuma kita memang harus memikirkan dampak kesehatan publiknya gitu ya. Data-data sudah ada, itu pilihan dikembalikan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi isu konspirasi gitu ya, apalagi nanti dikaitkan dengan nanti ini nyamuk-nyamuk ini dilepaskan supaya kita bisa buat vaksinnya. Tidak seperti itu. Oke? Baik, ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.